Shalom Jemaat City Blessing. Apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Jemaat, mari kita simak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Yang pertama, kita masih akan tetap beribadah online. Pastikan Anda tetap di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share link ini ke keluarga Anda dimanapun berada. Yang kedua, jemaat, mari sekalian kita mengambil waktu untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja dan dapatkan informasi nomor rekening gereja di WhatsApp grup lokal City Blessing Anda masing-masing. Pastor Yose mengajak setiap kita untuk dapat bersama-sama berdoa lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Hari dan jam informasi dapat ditanyakan di WhatsApp gereja. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah Anda atau bagikan link ibadah ini di keluarga Anda dimanapun mereka berada agar bisa sama-sama beribadah online. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Saya berharap kita masih dalam keadaan luar biasa baik dan saya berdoa setiap kita terus senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu. Kita mau ibadah online, mari kita buka dengan doa. Kami menaikkan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas segala sesuatu yang Tuhan telah jadikan untuk hidup kami. Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu untuk memberikan yang terbaik. Korban yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Pujian kami, tarian kami, penyembahan kami. Dan sikap hati kami saat kami mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Kami memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buat Tuhan. Kita akan Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Yesus kau kekuatan.
Saudara, kita bertemu di perjamuan kudus kembali. Saya mau jelaskan sedikit pengalaman Paulus dengan orang-orang waktu karam kapal selama 14 hari. Saudaraku, mereka nggak makan. Kemudian Paulus mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya, dia berdoa sebagai layaknya perjamuan kudus, kemudian diberi makan kepada semua orang, dan orang itu mendapatkan kekuatan kembali. Dan perjamuan kudus itu kita memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan itu dasar dan ajaib dan berdampak secara mendasar bagi kehidupan kita. Termasuk saudaraku, kita yang menerima dengan iman, pada waktu kita makan ini bukan roti lagi tapi tubuh Kristus, maka bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan kuasa darah Yesus itu akan memeteraikan kehidupan kita untuk kita menjadi miliknya selama-lamanya. Angkat roti di tangan kananmu, saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dengan tubuh Kristus. Firman-Mu mengatakan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terima tubuh Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan makan, saudaraku. Puji Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, dengan cawan ini, dengan darah perjanjian baru yang memeteraikan setiap kehidupan kami menjadi milik-Mu untuk selamanya. Kami terima darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang berkuasa dan sangat berkuasa, yang memeteraikan kami untuk menjadi milik-Mu selamanya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima perjamuan kudus. Pada saat ini kekuatan dan pemulihan Tuhan berikan kepada kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudara. Kita ada di bulan Oktober. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapa kita yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memimpin kita semua. Kita masih di tema Advance, saudaraku. Kita telah menyelesaikan RS bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di negeri kita maupun yang ada di US. Dan kita telah mendapatkan banyak hal dari situ untuk bisa kita kembangkan. Dan saya mau ingatkan selalu bagi setiap kita, semua jemaat, setiap pribadi masuk ke dalam Kersel, kita diperlengkapi, kita di-nurture, dirawat di situ, dan kita didorong untuk maju. Dan kita semua menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kedewasaan Abraham, saudaraku. Jadi saya sebutnya Abram, belum diubah namanya menjadi Abraham. Ya, kedewasaan Abram kita akan membaca dalam Kejadian 13 ayat 7 sampai dengan 9. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ya, mereka tahu ini ada orang asing yang berkelahi. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, kita ini bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Dan jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Itu yang diungkapkan di ayat-ayat tadi. Jadi Abraham itu pribadi yang kalau kita lihat ini luar biasa. Padahal dia yang berurusan dengan Tuhan.
Dia yang mendapatkan visi dari Tuhan. Dia yang mendapatkan tuntunan langsung, direct dari Tuhan. Tetapi dia punya hati tidak serakah, saudaraku. Dia punya hati tidak sekedar serakah, tapi dia tidak merasa bahwa loh, aku kok yang dapat dari Tuhan dan aku yang memimpin dan kamu hanya pengikut kok. Abraham tidak begitu yang dia ungkapkan. Justru dia memberikan pilihan dan memberikan kesempatan kepada keponakannya yang bernama Lot untuk menentukan sikapnya. Dan daerah ini begitu luas, apapun yang dipandang dan ditentukan untuk dia memilih, untuk Lot memilih, itu Abraham persilahkan. Bahkan dia sudah kasih ketegasan, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Pokoknya supaya kita tidak ada pertemuan dengan maksud supaya tidak ada perkelahian dan pertengkaran. Tuhan itu Tuhan yang senang memberkati, saudaraku. Tuhan telah menemukan Abraham. Tuhan memberikan perintah dan janjinya kepada Abraham. Yang sangat nampak dari penggenapan janji Tuhan kepada Abraham adalah penambahan jumlah ternak. Ternyata Abraham diberkati, bukan hanya Abraham yang diberkati, Lot juga diberkati, saudaraku. Karena siapa yang ikut bersama dengan Abraham, orang yang diberkati Tuhan, orang yang janji-janji Tuhan diberlakukan atas hidupnya, maka dia juga ikut diberkati. Mereka terkena imbasnya, saudaraku, atau dampaknya. Inilah yang menjadi akar keributan, saudaraku, antara gembala Lot dan gembala Abraham. Rupanya kalau ditinjau kalau tidak diberkati itu malah bisa bergotong royong untuk bahasa Indonesianya. Bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah. Tetapi setelah diberkati, ternyata berkati itu kalau tidak diwaspadai, saudaraku, itu bisa menjadi akar keributan. Bagaimana Abraham menyelesaikan perselisihan ini? Kita akan memperhatikan hal-hal yang berikut, saudaraku ya. Yang pertama, perkelahian atau strife dalam bahasa Inggrisnya. Kejadian 13 ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudaraku, kata perkelahian itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu dikatakannya pertengkaran. Jadi perkelahian itu pertengkaran itu lebih kepada adu mulut, saling menyampaikan argumentasinya, kemudian disertai dengan emosi, saudaraku, disertai dengan fakta-fakta, data-data, dan orang akan mencoba membela sesuai dengan fakta-faktanya. Ya, kalau saya jadi Lot pada waktu itu tentunya akan memilih, sudahlah, kita ini kan ngikut Abraham ya, jangan begitulah. Kemudian didamaikan, terus datang kepada Bapak Abraham, lalu minta nasihatnya, dan nasihatnya itu akan kita lakukan sebagai keponakan, mestinya begitu ya. Mestinya ya. Kemudian di terjemahan yang lain, yang terjemahan linier, itu dikatakan perkelahian itu perselisihan. Perselisihan. Jadi ada keributan di dalamnya. Ada persoalan-persoalan yang ternyata ini nggak bisa pas ini, selalu ada selisihnya. Makanya namanya perselisihan, tidak pas gitu loh. Apa yang disampaikan, apa yang diusulkan nggak pas. Kemudian di dalam versi mudah dibaca, kata perkelahian itu ternyata bertengkar, saudara. Ya, pertengkaran ya mirip-mirip lah ya. Artinya terjadi adu mulut. Kalau dikatakan perkelahian ya sempat mungkin kontak fisik ya, perkelahian dan seterusnya. Ini poin pertama. Jadi akarnya ternyata berkat, saudaraku. Ternyata berkat jasmani, berkat kekayaan
dalam arti penambahan jumlah ternak-ternaknya, penambahan jumlah barang-barangnya. Oh, hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita hanya mau tangannya Tuhan, tetapi kita tidak mau jalannya Tuhan. Tangannya Tuhan memberkati kita. Jalannya Tuhan membuat hati kita rendah hati. Dan kita mempunyai cara pandang yang lebih jauh dari sekedar kejadian hari ini. Itulah yang dimiliki oleh Abraham. Karena Abraham berurusan langsung dengan Tuhan. Di 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Waduh, malu sebenarnya kita. Nggak ada yang menang ternyata saudaraku. Di dalam pertengkaran, perkelahian, percekcokan, perselisihan tuh nggak ada yang menang sebenarnya. Walaupun kita mungkin ada yang merasa yang menang, tapi dikatakan menurut ayat ini nggak ada yang menang. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Kelihatannya rugi, tetapi ketika kita tidak bertengkar dan bercekcok, saudaraku, kita menang. Yesus mati di kayu salib, kelihatannya kalah. Tapi justru dengan itu kemenangan telah dimulai. Dan awal dari kemenangan itu dinyatakan. Dan Tuhan Yesus tidak mati seterusnya, tapi dia mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Yang kedua, kerabat, brothers, bersaudara. Kejadian 13 ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kita ini gak layak untuk melakukan itu. Orang lain lihat, gembala-gembala kita juga lihat. Kita ini hanya karena perkara penambahan, dan karena penambahan ini ada penambahan kebutuhan juga, dan lingkungan kita sangat terbatas untuk rumputnya, untuk makan itu. Kita cari solusinya. Abraham sudah berani mengambil langkah terlebih dahulu. Yang dia katakan, kalau engkau ke kiri aku ke kanan, kalau engkau ke kanan aku ke kiri, kita tidak akan bertemu, supaya domba-dombamu mempunyai kecukupan untuk makanan, begitu pula untuk domba-dombaku. Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu karena kerabat. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus karena bersaudara. Bukan malah dipertajam, diperuncing, itu persoalan. Atau mungkin satu dengan yang lainnya ada sakit hati, dan kalau sakit hati itu diterima dan diberi makan, maka sakit hati itu akan menjadi-jadi. Dan itu akan membawa akar yang pahit dan akan merusakkan komunitas, saudara. Bagi setiap orang percaya, tidak ada kamus sakit hati di dalam hidupnya. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang telah menanggung semuanya. Kita berjalan di dalam sukacita Tuhan. Tidak ada lagi. Yang ada adalah bertolong-tolongan menanggung beban. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Bebannya dia, kita tanggung. Beban kita ditanggung sama yang lain. Saling menanggung. Karena itu kita memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Diterjemahkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga, pisahkan dirimu. Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jelas arahnya, saudaraku. Yang menyebabkan pusat keributan itu harus kita tinggalkan. Tidak bisa kita bertemu lagi dengan persoalan itu. Kita tinggalkan. Yang mendatangkan kita bisa unity bersatu, itu yang kita dekati. Nah, inilah kedewasaan Abraham yang ditunjukkan di dalam kisah ini.
Dan di dalam kedewasaan ini perlu ada hati yang betul-betul rela. Ada hal-hal mungkin yang disebut rugi. Ya, secara materi mungkin rugi. Secara tempat kan rugi. Dia masuk kota yang sudah siap. Tinggal saja dia di situ masuk udah beres. Sedangkan saya harus mencoba untuk membangunnya terlebih dahulu. Tetapi kalau Tuhan berikan kekuatan gak masalah, saudara. Lakukan itu dengan sukacita. Yang keempat, pandang dan lihatlah. Lift up your eyes and look, kata firman Tuhan, saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya. Pandang dan lihatlah. Pertama kali memandang biasanya sepintas, tapi melihat lebih fokus lagi. Jadi ketika kita mengangkat mata kita, kita baru memandang. Tetapi ketika kita melihat, kita sudah mulai teliti. Oh, saya tadi pandang ada berapa ternak ya? Kelihatannya ada 4 ternak. Tapi 4 ternak itu apa saja ya? Apakah sapi dengan kambing, domba, atau apa? Nah ini, itu setelah melihat kita baru bisa mengidentifikasi. Kejadian 13 ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, perhatikan saudaraku, setelah Lot berpisah daripada Abram, karena urusan Tuhan dengan Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi kalau masih bersama-sama mereka ribut, Tuhan gak mau berfirman. Begitu. Pandanglah sekelilingmu. Baru Abram dikasih tahu, pandang sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke arah timur dan barat, utara dan selatan. Itulah yang Tuhan akan berikan kepada Abram. Sudah menerima? Belum, saudara. Tapi ketika Abram percaya, generasi-generasi seterusnya percaya, maka kegenapan itu terjadi, saudaraku. Haleluya. Ternyata milik Abraham itu jauh lebih besar dari apa yang Lot telah pilih. Berbagai hal, sumber daya, ketersediaan jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Lot di kota Sodom dan Gomora. Apa yang bisa kita renungkan, saudaraku? Abraham bersikap dewasa dalam menghadapi pertengkaran dengan memberi kesempatan Lot untuk menentukan pilihan. Saudaraku, coba lihat ketika saudara mengalami peristiwa atau situasi ini dalam kehidupanmu dengan versi yang berbeda tapi prinsip yang sama. Minta kepada Tuhan untuk saudara bisa melihat, untuk bisa memberi kesempatan kepada orang yang berselisih dengan saudara, untuk bisa menentukan pilihan. Walaupun saudara mungkin dari segi jabatan, kekuasaan, saudaraku berhak orang yang pertama yang menentukan pilihan. Tapi tenang dulu. Tenangkan hatimu, supaya Tuhan menjamah hatimu, sehingga hatimu akan membawa hidupmu untuk memiliki yang Tuhan sediakan sesungguhnya buat engkau, saudara. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kondisi yang genting? Apakah kita berani melepaskan hak kita untuk sebuah solusi? Dalam kondisi yang genting, apakah kita berani melepaskan hak kita untuk sebuah solusi seperti yang di Korintus tadi dikatakan? Apakah kita tidak mau mengalami kerugian di dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Itu aplikasinya. Kesimpulannya, saudaraku, Abraham melepaskan hak untuk memilih. Pilihan diberikan kepada Lot yang tidak punya hak untuk memilih. Di Filipi 2 ayat 6 dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah Tuhan Yesus. Dia punya segalanya. Tetapi di dalam rupa Allah dia tidak menganggap
itu menjadi hal yang penting. Karena hal yang penting adalah dia melakukan semua kehendak Bapa. Dan dia harus teraniaya, ditolak, dicaci maki, difitnah, disalibkan. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu poinnya, saudara. Dan dalam hidup ini ada banyak tawaran yang ingin mencoba untuk menggoda kita. Tetapi kita belajar hari ini dari kedewasaan seorang yang bernama Abraham. Dia berani melepaskan hak untuk memilih, dan pilihan itu diberikan kepada Lot yang tidak punya hak untuk memilih. Betapa luar biasa hatinya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami mau belajar bahwa kami juga belajar kepada firman Tuhan, di mana Abraham, Tuhan mempunyai kedewasaan. Hatinya diserahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan olah, untuk Tuhan bentuk. Maka demikian pula dengan setiap kami. Kami mau serahkan hidup kami, Tuhan. Ada beberapa hal yang mengganjal dan membuat sakit dalam daging kami. Tapi kami mau belajar hidup di dalam roh, supaya kami tidak teraniaya oleh daging kami, tetapi kami dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan bekerja lewat kehidupan kami. Mungkin di waktu ini secara materi kami mengalami kerugian, tetapi Tuhan, ada hal yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau tidak membiarkan hidup kami ternodai atau terlukai Tuhan, tapi Engkau mengharapkan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang lewat kedewasaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari buka hatimu dan angkat tanganmu. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.